Demokrasi yang kita maksudkan. Bagaimana demokrasi hari ini semakin elit? Kenapa demokrasi semakin elit? Apa iya ke depan dalam konteks demokrasi? Pemilihan langsung, tapi kemudian yang dicalonkan hanya anak-anak mantan-mantan presiden. Apa tega negara ini dipimpin seorang Gibran? Apa saudara-saudara mau dipimpin Gibran? Mari kita merenung sejenak, tafakur, berdoa menurut keyakinan masing-masing atas musibah yang menimpa Jawa Barat terhadap saudara-saudara kita yang terkubur maupun yang sudah ditemukan maupun belum. Kita berdoa mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah dan dilapangkan di tempat yang terbaik. Pada seluruh keluarga, kita harapkan mereka tetap tabah dan sabar. Kepada kita semua yang ada di Barat, itu terjadi. Padahal keprihatinan saya terhadap Jawa Barat itu adalah mengingatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di Jawa Barat, mulai dari pemerintah, para alim ulama, dan seluruh komponen masyarakat, termasuk para aktivis-aktivis. Karena saya mengingatkan bahwa kondisi Jawa Barat alamnya itu berada pada posisi disaster. Jadi kita jangan lupa. Jadi kondisi Jawa Barat ini, kondisi alamnya adalah disaster, bencana. Ada tulisan Bill Gates, ya, satu judul aja. Dia bilang how to avoid disaster. Nah, jadi tugas kita hari ini, seluruh komponen, mulai dari pengambil kebijakan, ini yang paling penting. Kenapa? Karena proses pengelolaan sistem alam kita ini sudah babak belur. Siapakah yang akan menjalani suasana babak belur itu? Itu adalah generasi muda. Jadi saudara-saudara yang sekarang hari ini sedang menimba ilmu, itu adalah insan-insan yang menghadapi masalah-masalah yang sangat luar biasa di masa depan. Jadi saya ingin mengingatkan, kata-kata Indonesia emas itu harus diwaspadai, jangan berubah menjadi sebuah kecemasan masa depan. Ini tanggung jawab. Kita sudah sama-sama tahu dari perkembangan dunia bahwa penyumbang pemanasan global, penyumbang terbesar pemanasan global ini adalah industri. Dialah kontributor terbesarnya. Tapi hari ini hampir sesama negara-negara besar kontributor pemanasan global seperti Cina dan Amerika, mereka berusaha menghindar untuk bertanggung jawab. Lalu siapakah yang dibebankan untuk menjaga itu? Yang dibebankan adalah negara-negara yang memiliki kawasan-kawasan hutan yang terluas, di antaranya Brazil, Tanzania, dan Indonesia. Sementara di Indonesia ini selama 10 tahun terakhir ini, pengelolaan kawasan tapak-tapak hutan Indonesia hancur, lebur, berantakan. Selama 10 tahun ini. Saya mengulangi apa yang sudah saya sampaikan di beberapa tempat. Ini untuk mengingatkan kita semua. Tahun 2004-2009 sampai dengan 2014 itu status kawasan hutan
masih 137 juta hektar. Tapi di 10 tahun terakhir ini diakui tapak kawasan hutan itu hanya tinggal 110 juta hektar. Pertanyaannya, yang 27 juta hektar itu digunakan untuk apa? Apakah rakyat masyarakat tahu? Ini tantangan. Bang Rocky Gerung kalau urusan itu jago dia. Karena dia tidak pernah lepas dari aktivitas dunia lingkungan itu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa terjadi penyusutan yang luar biasa? Untuk apa alokasi kawasan-kawasan itu? Kita ada sistem taman nasional, ada hutan lindung, ada taman marga satwa, ada hutan produksi, ada hutan konversi. Tapi selama 10 tahun terakhir ini, sekali lagi saya katakan, semua mekanisme teknis tapak-tapak kawasan itu hancur-hancuran, sehingga taman nasional pun yang seharusnya haram hukumnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, hari ini semua berubah total. Apakah itu berkontribusi terhadap penerimaan negara? Itu sebuah pertanyaan lagi. Tambang-tambang liar, tambang-tambang liar, khususnya emas. Apa yang terjadi di Sumatera Utara? Yang sampai hari ini belum ada satupun jenazah yang diambil dari kawasan Sibolga itu, yang orang terbenam hampir 500 orang. Kenapa? Karena kegiatan tambang-tambang liar. Katanya liar. Katanya liar. Tetapi faktanya bertahun-tahun kegiatan itu terjadi, tidak ada pencegahan. Memang di sini ada persoalan keunikan kita sekarang bernegara dan berbangsa. Bagaimana pengelolaan tapak-tapak kawasan-kawasan ini? Generasi muda saya ajak untuk peduli. Ya. Kita kalangan perguruan tinggi peduli karena kita hidup di era climate disaster. Jadi kita ini hidup sekarang dalam era ancaman alam. Karena kita tidak bersahabat lagi dengan alam. Alam kita rusak, alam kita eksploitasi. Nah, ini tanggung jawab. Nah, Jawa Barat, saya berpedoman bahwa harusnya tutupan hutan itu adalah 30% dengan kanopi 100%. Tapi yang terjadi sekarang tinggal 19% dan kanopinya hanya tinggal 70%. Apakah ada harapan optimisme zaman keemasan dalam kondisi seperti itu? Sebuah pertanyaan besar. Jadi anomali-anomali dan paradoks-paradoks pengelolaan kawasan-kawasan kita ini tidak boleh dibiarkan. Ada satu hal lagi yang menarik, mungkin banyak yang tidak memperhatikan. Ketika kemarin pemerintah mengumumkan mencabut 28 perusahaan di sepanjang Sumatera sampai dengan Sumatera Barat. Pertanyaannya, apakah perusahaan-perusahaan yang dicabut itu ada kaitannya dengan bencana alam? Saya berani mengatakan tidak. Saya berani mengatakan itu tidak. Yang lebih ironis lagi, dikatakan dicabut izinnya, tapi boleh beroperasi. Apa namanya itu? Izin dicabut, tapi operasi tetap berjalan. Apa namanya itu? Bukankah itu penggeledahan ilegal? Pencabutan itu kan berarti
Anda tidak sah lagi. Tapi kenapa operasi terus berjalan? Ini keunikan cara berpikir pemerintah hari ini yang saya tak paham dari mana teorinya itu. Cabut izin tapi operasi legal. Universitas, para ahli ilmu harus memberikan jawaban terhadap situasi ini. Kenapa? Karena ini menyangkut negara, bangsa, dan masa depan generasi-generasi muda, anak-anak didik kita. Jadi saya ingin ingatkan itu. Demokrasi yang kita maksudkan. Bagaimana demokrasi hari ini semakin elit? Kenapa demokrasi semakin elit? Apa iya ke depan dalam konteks demokrasi? Pemilihan langsung, tapi kemudian yang dicalonkan hanya anak-anak mantan-mantan presiden. Kapan Bang Rocky, kapan Pak Gatot bisa jadi calon presiden kalau hanya seperti itu? Apa tega negara ini dipimpin seorang Gibran? Apa saudara-saudara mau dipimpin Gibran? Pak Rektor, Pak Toyasan, izinkan saya memanfaatkan forum ini untuk mengingatkan kita. Ini tantangan. Tapi ini semua demokrasi. Jadi demokrasi ini akhirnya hanya dimiliki kaum elit, yang menderita adalah kaum alit. Saya pakai topi ini bukan apa-apa, ini ikat, ini budaya. Tapi saya lihat ada lancip ke atas, itu adalah kearifan dan kebijakan orang-orang Jawa Barat. Mari kita tajam berpikir, tajam mendekati kebenaran, berpadu dengan ilahi, mengelola alam semesta ini, sehingga buana ini tersangga untuk kehidupan. Itulah sangga buana. Pak Rektor, Pak Toyasan, Bapak-bapak wakil-wakil rektor, Pak Dekan, dan semua yang hadir. Jadi, generasi muda yang seperti apa yang harus kita persiapkan dengan situasi penataan pengelolaan kawasan-kawasan wilayah-wilayah negara ini, khususnya daerah-daerah kawasan-kawasan yang menimbulkan ancaman terhadap kehidupan. Kita semua sudah tahu ada global warming, ada perubahan iklim, dan kita sekarang masuk di era climate disaster. Kenapa ini semua terjadi? Ini semua terjadi adalah akibat cara berpikir dan kemudian langkah-langkah kebijakan tangan-tangan manusia yang dia kira dia berbuat baik, sebenarnya dia sedang membangun malapetaka dan bencana. Kalau orang bertanya pada saya, Pak Kaban, apa solusinya? Saya hanya mengutip apa yang saya yakini dari Rasul. Kita tadi saya katakan berada pada era climate disaster. Jika engkau tahu dunia ini akan kiamat, ya, kita tahu dunia ini akan kiamat. Kiamat adalah kehancuran. Ada biji di tangan kananmu, tanam. Jadi bagaimana kita untuk mengatasi climate disaster ini berhubungan dengan alam ini, maka tanamlah setiap jengkal tanah yang terbuka untuk Jawa Barat.